Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 245. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 245. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu setelah bertemu dengan Pak Theo, Andi dan Lisa serta Alex kembali ke ruang meeting yang ada di ruang komisaris perusahaan. Dan di ruangan itulah mereka bisa berbicara lebih bebas. Bahkan di ruang kecil itu terkadang membicarakan masalah pribadinya. Ruangan berukuran 4x5 itu biasanya untuk meeting para komisaris yang di tempat itu sengaja hanya ada 3 buah kursi dan sebuah meja cukup besar dengan peralatan yang sangat menunjang untuk meeting para pemilik perusahaan ini. Lex, seperti kataku tadi, mungkin ke depan intensitas waktuku untuk perusahaan ini akan sedikit berkurang. Mungkin sampai 2 atau 3 bulan ke depan. Untuk Pak Theo, aku berpikir tidak ada masalah serius yang perlu kita khawatirkan. Pak Theo, bahkan aku lihat untuk beberapa tahun mendatang kondisinya masih cukup prima untuk memimpin perusahaan ini. Namun itu tentu dengan pengecualian jika Pak Theo tidak mengalami hal-hal serius di luar dugaan kita. Iya, benaran. Dan aku pikir sepertinya tidak bermasalah untuk hal itu. Sepertinya tanpa kita datang pun perusahaan ini tetap bisa berjalan dengan kepemimpinan Pak Theo. Apalagi sepertinya belum ada hal-hal besar yang mengharuskan campur tangan kita di perusahaan ini. Semua bisa ditangani oleh Pak Theo kalau menurutku, kata Alex tampak tersenyum dengan kata-katanya itu. Kayaknya kita ke depannya harus bikin beberapa usaha untuk kita kerjasama. Kalau sama Lisa aku sih terserah saja mau ikut apa tidak. Soalnya kalau nanti Lisa jadi istrimu kan ya sama saja, kata Alex kemudian. Dan mendengar hal itu Andi kemudian berkata jika mungkin ke depannya Lisa juga mau ikut, soalnya Lisa juga sangat dibutuhkan oleh Andi dalam hal kecerdasan yang dimiliki oleh Lisa. Iya Lex, ke depannya aku pasti butuh Lisa kok. Sayang juga kan kuliah Lisa jika tidak dipakai. Dia kan kayak aku juga sekarang lagi kuliah S2 juga, malah kalau gak salah Lisa tinggal 1 semester lagi. Sedangkan aku malah baru 1 semester. Kata Andi sambil tersenyum ke arah Lisa. Aku sih maunya Lisa cukup S2 saja, tapi kita Lex sebaiknya mengambil program doktoral Lex. Gak apa-apa Lex, waktu 3 tahun terbuang untuk program doktoral, kata Andi kemudian. Iya mamaku juga kasih saran seperti itu. Kamu bagaimana Liz? Gak melawan kalau Andi bilang seperti itu? Tanya Alex kepada Lisa. Enggak lah Lex. Lagian kalau aku jadi istri aku harus nurut pada suamiku. Wah sweet banget ya kata-katamu Liz. Andi sampai kepalanya membesar, kata Alex yang disambut dengan suara tertawa dari Andi dan Lisa. Makanya Lex kamu cepat nikah biar ada yang nurut sama kamu, kata Lisa kemudian. Wah kayaknya aku kalau dipanas-panasin gini lama-lama pasti terpancing juga deh sama kalian. Tapi bagaimana ya, aku belum punya calon, kata Alex sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal itu. Melihat hal itu tiba-tiba Lisa berkata, Lex, aku punya sepupu cantik orangnya. Usianya mungkin sekitar 22 tahun, soalnya usianya ada di bawahku.
Gimana Lex? Dia sudah ada 1 tahun tuh putus dari pacarnya dan sampai sekarang belum punya pacar lah. Kata Lisa sambil menatap Alex beberapa saat. Cantik enggak Lis? Tanya Alex kemudian. Nih lihat fotonya. Kata Lisa sambil menunjukkan foto-foto sepupunya yang bernama Vania itu kepada Alex. Wah mantap Lis. Kapan aku mau kamu kenalkan kepada dia? Wah kok kamu yang sekarang ngejar Lex? Ini baru fotonya belum aslinya Lex. Kata Lisa sambil tersenyum kepada Alex. Sabarlah Lex, aku butuh waktu beberapa hari untuk ngobrol sama dia soalnya tanteku yang merupakan mamanya si Vania pernah ngobrol sama aku. Dia memintaku untuk mencarikan jodoh buat Vania. Biar Vania lebih semangat hidupnya. Soalnya Vania semenjak putus dengan pacarnya sering melamun dan agak menjauh dari cowok gitu Lex. Makanya aku harus pelan-pelan bujuk Vania agar dia tidak trauma dan mau dekat lagi sama cowok. Kata Lisa kepada Alex. Dan kamu tahu kan Lex, dia cantik. Coba ini Mas Andi lihat. Vania cantik gak Mas? Cuma ya itu tanteku agak gimana gitu sama si Vania. Soalnya si Vania ini sudah didekati beberapa cowok tapi selalu menghindar. Vania ini anak nomor 2 Mas. Kakaknya adalah seorang pria dan ya gitulah namanya pria, dia disuruh menikah juga belum mau katanya masih banyak hal yang ingin diraih dulu. Padahal kakaknya itu usianya sudah 25 tahun. Iya sih Lis. Vania ini cantik. Wah kalau Alex gak mau berarti kurang normal dia. Kata Andi sambil mencolek pinggang Alex. Ah kamu dasaran. Kalau ini mungkin Vania yang tidak mauan. Bukan aku. Ingat ya, aku ini lelaki normal. Kata Alex sambil tersipu kepada Andi dan Lisa. Ya kalau kamu merasa normal kamu harus berjuang mendapatkan Vania Lex. Kata Andi sambil bercanda kepada Alex. Ya kalau masalah itu sih tinggal Lisanya saja yang pandai-pandai mengatur. Tinggal niatnya Lisa saja. Oke pasti kamu aku bantu Lex. Asal kamu tidak main-main dengan sepupuku itu. Siapa tahu kamu mau nyusul kami Lex. Tapi kalau aku bisa bantu aku maunya kamu serius ya Lex, kamu jangan main-main. Syukur-syukur kalian bisa jadi suami istri. Soalnya tanteku maunya juga dia secepatnya Alex menikah. Bagaimana Lex? Kamu mau kan Lex memenuhi harapan aku dan tanteku? Kan nanti ujungnya kita jadi saudara Lex kalau kamu menikah sama Vania. Kata Lisa kemudian. Iya Lis, terima kasih. Aku tunggu informasinya deh. Aku janji gak akan main-main. Nanti langsung aku kenalin pada mamaku sebagai bukti kalau aku tidak main-main Lis. Kata Alex dengan rona wajah penuh antusias ketika mengatakan hal itu. Oh ya Lex, ini aku mau ke depan dulu mau bertemu dengan beberapa orang staf kita. Aku cukup lama tidak bertemu dengan mereka, biasalah biar akrab ngobrol sekenanya saja masalah pekerjaan. Alex dan Lisa terserah saja. Mau ikut atau tidak sepertinya tidak masalah. Ini sepertinya tidak ada hal luar biasa yang mau aku sampaikan kepada mereka. Ya mungkin aku say halo saja sama mereka. Kata Andi sambil tersenyum kepada Alex dan Lisa. Jadi terserah kalian sajalah mau ikut atau tidak. Aku mau ke ruangan saja Mas. Kata Lisa kemudian. Demikian juga dengan Alex yang lebih memilih untuk mengerjakan beberapa aktivitas yang belum selesai dari dalam ruangannya. Oh ya sudah kalau begitu. Aku ke depan dulu ya. Kata Andi kemudian meninggalkan ruangan itu. Jangan lupa ya Lis dengan misimu. Kata Alex kepada Lisa sambil menedipkan matanya kepada Alex. Tenang Lex. Asal ada hadiahnya saja kalau misi tercapai. Kata Lisa sambil tersenyum dan meninggalkan ruangan itu untuk kembali ke dalam ruangannya. Tenang Lis.
Nanti Andi sama aku traktir makan siang selama 1 bulan kalau dia bisa jadi istriku. Kata Alex sambil tertawa dan meninggalkan ruangan itu untuk masuk ke dalam ruanagannya. Sementara itu Lisa cuma berkata sip kalau begitu. Misi siap dijalankan. Itulah percakapan Alex dan Lisa sebelum mereka kembali ke dalam ruangan kerja masing-masing. Sementara itu Andi yang telah berada di ruangan para staf komisaris, kini Andi telah terlihat duduk santai tanpa kata-kata yang keluar dari bibirnya. Bagaimana Pak Aryo selama seminggu atau 2 minggu ini, ada informasi apa? Soalnya saya selama 2 minggu tidak aktif di perusahaan ini. Tanya Andi kepada salah seorang stafnya yang bernama Pak Aryo. Pak Aryo, seorang staf yang berusia sekitar 32 tahun itu, tampak sedikit tergagap ketika mendengar namanya disebut oleh Andi. Oh iya Pak, ada beberapa info Pak, dan ini sudah saya ketik tentang info-info yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Kata Pak Aryo, dan terlihat Pak Aryo mencari beberapa berkas di antara tumpukan dokumen yang ada di mejanya itu. Andi kemudian mendatangi meja Pak Aryo dan Pak Aryo mempersilahkan Andi untuk duduk. Pak Aryo kemudian menyerahkan 1 bandel dokumen kepada Andi dan menjelaskan isi materi dari kertas yang dipegang Andi itu. Jadi begini Pak, perusahaan ini mengalami peningkatan penjualan dalam 2 minggu ini dan secara kuantitas naik sekitar 2 kali lipat, tapi oleh Ibu Lisa beliau menyetujui pemberian potongan harga sekitar 15%. Jadi ada keuntungan naik sekitar 20% bagi perusahaan dalam 2 minggu. Kami mohon maaf, tadinya mau minta persetujuan Bapak dulu, tapi saat itu kami menghubungi Bapak beberapa kali tapi tidak tersambung. Dan kami membicarakan hal ini dengan Ibu Lisa dan beliau yang mengambil keputusan Pak. Sekali lagi saya memohon maaf kepada Bapak ya Pak. Dan itu datanya yang perlu Bapak ketahui tentang transaksi penjualan yang sudah dan akan dilakukan untuk beberapa bulan ke depan. Kata Pak Aryo kepada Andi. Saat itu Andi kemudian tersenyum dan sempat berpikir kenapa Lisa tidak memberitahukan saat mengambil keputusan itu dan kenapa tidak meminta pertimbangan kepada dirinya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 245. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.